Untuk kegiatan pendahuluan, peserta didik merespon salam dan sapaan guru melalui WA Group. Guru menanyakan kabar dan memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam belajar. Kemudian, sebelum memulai pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk mengisi daftar hadir melalui tautan Google Form. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pelajaran sebelumnya dan materi yang akan dipelajari. Kemudian, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi yang ditayangkan oleh guru melalui media PowerPoint. Setelah itu, guru memberikan motivasi dan memberitahukan apa manfaat dari belajar cerpen. Iya, untuk manfaat dari kita belajar cerpen itu kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Benar yang dikatakan teman-teman kalian. Kemudian kegiatan inti, peserta didik mengamati tayangan PowerPoint yang dikirimkan oleh guru di WA Group. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati dan mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan unsur intrinsik berdasarkan tayangan PowerPoint yang diamati. Setelah itu, peserta didik bertanya kepada guru mengenai materi-materi yang tidak dipahami. Baiklah, untuk pertanyaan dari Diana, masih belum paham tentang maksud dari sudut pandang. Bukan dari sudut mata memandang ya anak-anak. Untuk sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Nah, dalam cerpen itu sudut pandang biasanya dibedakan menjadi 3. Ada yang pertama sudut pandang orang pertama, kemudian ada sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Untuk sudut pandang orang pertama itu ciri-cirinya dia biasanya di dalam cerita itu dominan menggunakan kata aku. Misalnya dalam cerpen itu aku dan selalu aku atau bisa saya. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga biasanya pengarang itu tidak terlibat langsung. Dia penggunaan kata ganti dia atau mereka. Kemudian untuk campuran, dia menggunakan orang pertama dan orang ketiga. Bagaimana untuk Diana? Apakah sudah paham? Setelah bertanya jawab tentang materi-materi yang belum dipahami oleh siswa, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan guru melalui WA Group.
Kemudian peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik memaparkan hasil diskusi kelompok dan yang lain menanggapi. Baiklah, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Silahkan sekarang paparan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Untuk yang pertama, silahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi. Silakan untuk kelompok 1 yang mau mewakili. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan diskusi. Tema, jangan mudah putus asa. Latar, malam hari. Tempat, di pinggir jalan. Alur maju. Tokoh, aku. Dan pria pemabuk. Amanat, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Apakah ingin menambahi atau ada jawaban lain? Silahkan. Baiklah, saya dari kelompok 2 setuju dengan jawaban dari saudara Sugeng dari kelompok 1. Dan saya hanya ingin menambahkan untuk tempat selain di pinggir jalan juga ada di atas jembatan. Untuk penokohannya, penokohannya mudah putus asa, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Untuk pria pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Untuk amanat, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Terima kasih untuk Triono dari kelompok 2. Untuk kelompok 3 bagaimana? Apakah sama dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2? Silahkan. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menambahkan amanat. Jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki. Hidup tidaklah sempurna, kadang manusia di atas dan kadang di bawah. Jangan lari dari permasalahan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Dilihat dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan, Ibu rasa kalian sudah memahami bagaimana cara menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat hari ini? Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang unsur-unsur intrinsik yang dibaca. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini tentang untuk unsur intrinsik, yaitu 1. Tema, 2. Latar, 3. Alur, 4. Tokoh dan penokohan, 5. Sudut pandang, dan 6. Amanat. Terima kasih Anaria sudah menyimpulkan. Hari ini kita belajar mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Ya, unsur intrinsik itu ada tema, ada alur, ada latar, kemudian tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Kemudian, peserta didik bersama guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada kesulitan? Silahkan. Kemudian, peserta didik menerima informasi
tentang materi yang akan dipelajari minggu depan, yakni mengenai struktur texture pen. Kemudian guru menutup pembelajaran, namun sebelum ditutup berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Peserta didik dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan bersama kemudian guru memberikan motivasi dan memberikan pesan untuk tetap menjaga kesehatan dan mengakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.